Selamat siang. Terima kasih atas kesempatan diberikan saya untuk menyampaikan presentasi mengenai mitigasi bencana geologi di daerah Solok Ambah di Kabupaten Sijunjung. Sebelum saya menyampaikan presentasi saya, perkenalkan saya Amsal Fansal Subakti. Saya dari Teknik Geologi Universitas Sriwijaya. Yang pertama, kerangka yang akan saya sampaikan hari ini adalah terkait dengan pendahuluan, kependudukan, geomorfologi, kebencanaan, mitigasi, dan asuransi kebencanaan. Yang pertama, pendahuluan. Daerah pemetaan saya, yaitu yang terletak di Desa Solok Ambah, Kabupaten Sijunjung, secara administrasi berada di Kecamatan Tanjung Gading, Kabupaten Sijunjung. Dan letak geografisnya pada S 04005 IS 11010507 dan SOT 040071 IS 1009598. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik pada tahun 2017 menunjukkan bahwa di Kecamatan Sijunjung pada tahun 2017 terdapat 46.585 jiwa yang terbagi atas 23.300 jiwa penduduk laki-laki dan 23.285 penduduk wanita yang berprofesi sebagai petani. Selain itu juga masyarakat turut andil di sektor pertambangan dan juga di perkebunan. Oke, yang saya garis bawahi adalah lokasi pemetaan saya itu di Solok Ambah. Kemudian geomorfologi. Geomorfologi daerah pemetaan menunjukkan elevasi sekitar 200 hingga 200 meter dengan kemiringan lereng menurut Widya Manti 2016 dibedakan menjadi 4 kelas, yaitu 8 sampai 13 sloping, 14 sampai 16 moderate slope, 21 sampai 25 steep, 56 sampai 140 very steep. 4 kelas tersebut memiliki didominansi pada daerah penelitian, yaitu moderately steep dan very steep. Hal ini tampak dari kenampakan lereng seperti pada peta yang tampil di sebelah kiri yang mengindikasikan adanya kerawanan bencana longsor. Lokasi pemetaan menunjukkan 3 bentukan lahan, yaitu berdasarkan klasifikasi Agat dan Widya Manti pada tahun 2016, pada ketinggian atau pada elevasi 156, digambarkan seperti pada coklat muda, seperti gambar di sebelah kanan atas, termasuk dalam bukit rendah berlereng agak miring. Kemudian elevasi 200 sampai 500 merupakan perbukitan tinggi, 500 sampai 1000 merupakan bukit berlereng curam terdenudasi. Berdasarkan data BNPD, di daerah Sijunjung, tepatnya di Solok Ambah, ada beberapa bahaya. Yang pertama itu tanah longsor, banjir, gempa bumi, dan kekeringan, serta kebakaran yang diakibatkan oleh adanya curah hujan serta bentang alam erosi. Di sebelah kanan atas tampak peta yang menunjukkan tingkat bahaya banjir, gempa bumi, kekeringan, kebakaran, serta tanah longsor. Dalam hal ini saya dalami adalah pengaruhnya pada tanah longsor seperti pada gambar di bawah, di kiri bawah menunjukkan peta bahaya tanah longsor yang terjadi di Kabupaten Sijunjung, tepatnya di Desa Solok Ambah yang dipengaruhi oleh intensitas hujan yang sangat tinggi. Mitigasi bencana. Mitigasi bencana dibagi menjadi 3 konsep. Yang pertama itu resiko, yang kedua itu kerentanan atau vulnerability, dan ketiga resiliensi atau tingkat ketahanan. Resiko merupakan fungsi dari bahaya dan juga kerentanan yang dapat dibagi 2, yaitu bahaya geologi dan juga geologi. Yang kedua itu vulnerability adalah fungsi antara keterpaparan dengan sensitivitas atau S dan kemampuan adaptasi atau yang disimbolkan dengan AC. Berdasarkan target pada Sendai Framework, terdapat migrasi pendudukan yang menunjukkan tingkat kerentanan yang semakin tinggi. Yang terakhir yang menjadi tujuan dari resiliensi itu sendiri adalah perencanaan. Digunakan untuk perencanaan seperti yang dilakukan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana, yaitu melalui Tagana di Inaris. Mitigasi bencana memiliki kriteria seperti yang saya jelaskan tadi, eksposur, ekstensivitas, kemampuan adaptasi yang dibuat berdasarkan Sijunjung dalam kabupaten pada tahun 2020. Ini ada 3, seperti yang saya tampilkan di slide. Keterpaparan,
diambil melalui kriteria letak geografis, bangunan, dan kepadatan penduduknya. Sedangkan sensitivitas berdasarkan KK pemukiman kumuh, bangunan pemukiman kumuh, kriteria fasilitas jamban, tempat pembuangan sampah, penghasilan utama, luas sawah, luas pertanian, luas kebun, kawasan kurang sumber air minum, serta saluran irigasi. Serta yang ketiga ada kemampuan adaptasi, adaptive capacity, yang digambarkan dengan fasilitas pendidikan, kesehatan, jalan, komunikasi, program TV, KK listrik, kios pertanian, industri kecil, akses pasar, pendanaan, kegiatan lingkungan, serta jaminan kesehatan di masyarakat. Kemudian kita mengevaluasi terhadap efisiensi yang terjadi pada daerah penelitian, diolah dari berbagai sumber. Yang pertama itu hindari daerah dengan tingkat terpapar tinggi, lakukan modifikasi pada lereng, itulah yang dilakukan pada saat studi geotek, pembuatan tanggul atau bronjong, kemudian mendirikan untuk mengurangi erosi dan menahan soil, mendirikan bangunan dengan kondisi yang layak dan disesuaikan dengan keadaan geologi daerah setempat. Dibutuhkan treatment khusus seperti pemadatan tanah dan membuat lubang-lubang infiltrasi sebagai sarana untuk irigasi. Strategi mitigasi. Strategi mitigasi sendiri dibagi menjadi 5 bagian. Yang pertama pemetaan, merupakan menyajikan informasi visual tentang kerawanan bencana alam. Yang kedua itu adalah penyelidikan. Kemudian ada pemeriksaan, yaitu penyelidikan pada saat terjadi bencana, sehingga diketahui penyebab pasti bencana tersebut. Kemudian pemantauan, dan juga sosialisasi. Sosialisasi adalah hal yang saat ini saya lakukan, yaitu memberikan pemahaman kepada masyarakat luas mengenai pentingnya mitigasi bencana. Asuransi. Dihitung dari peluang asuransi, diklasifikasikan bahwa zona Kabupaten Sijunjung, terkhusus di Desa Solok Amba, berdasarkan Eki-Zone pada tahun 2015, memasukkannya ke dalam kelompok zona 4, dan berlandaskan data tersebut, maka diketahui tarif premi yang akan dikeluarkan. Diklasifikasi menjadi 2 bagian, yaitu untuk komersial, Stalewood, dan dwelling house. Apa itu Stalewood? Yaitu konstruksi dengan rangka baja kayu yang bertolong beton, dengan tingkat lantai hingga 9 lantai. Asumsinya, bangunan tersebut berharga 800 juta sampai dengan 2 miliar. Kemudian dwelling house, konstruksi rumah berupa meningkatkan rangka baju, kayu, dan beton bertulang. Asumsi harga rumah beserta isinya yaitu 200 juta sampai dengan 400 juta rupiah. Premi asuransi. Jadi pada saat akan dilakukan asuransi terhadap bangunan yang diadakan di daerah Solok Ambah, maka kita asumsikan misalnya harga rumah kita itu berada di tingkat yang kedua tadi, yaitu DW Style House Wood, dengan kisaran harga 200 sampai dengan 400 juta, maka besaran premi adalah dengan nilai pertanggungan dikali tarif premi sesuai zona gempa. Oke, yang pertama itu untuk Style Wood dengan konstruksi tadi lebih dari 9 tingkat, bisa dilihat bahwa premi yang harus dibayarkan apabila seperti pada tampilan yaitu 994.000 per bulan atau 2.384.000 per bulan. Itu untuk rumah konstruksi yang lebih dari 9 tingkat. Atau dapat dikatakan ini lebih ke industri. Kemudian Stalewood Recession yang untuk masyarakat dikenakan premi 225.000 per bulan dan 450.000 per bulan. Demikianlah yang dapat saya sampaikan terkait sosialisasi mengenai pentingnya mitigasi bencana, asuransi, keterpaparan secara geomorfologi dan geologi di dalam masyarakat. Terima kasih.